fermentasi gitu ya. Apa namanya, ketika kita bicara fermentasi, bayangan kita kayaknya langsung pikir makanan gitu ya. Kita ngomongin, oh tadi pagi kayaknya sarapan pakai tempe, nah, langsung kepikiran produk fermentasi. Oh saya minum Yakult 2 hari ini, ya tapi saya konsumsi yogurt hari ini. Jadi bayangan kita kalau udah ngomongin fermentasi pasti biasanya secara nggak sengaja langsung mikir makanan ya. Apalagi makanan-makanan yang biasanya ada di sekitar kita yang sepengetahuan kita itu memang kayaknya masih kelompok bagian dari produk yang dibikin dengan cara fermentasi. Kalau kita bicara lagi balik lagi ke definisinya apa sih fermentasi itu ya, kita ngomongin singkatnya. Jadi yang namanya fermentasi itu serangkaian proses ya. Terjadi perubahan fisik, terjadi perubahan kimiawi, terjadi perubahan mikrobiologis, dan yang pasti yang pegang peranan penting itu siapa? Mikrobia. Bisa mikrobianya yang diberikan secara langsung ataupun bisa posisinya mikrobia yang secara nggak sengaja masuk ke dalam produk yang kita bikin. Contoh kayak kita bikin tauco, ya, kita bikin calo, kayak kita bikin tempoyak. Kayaknya nggak sengaja, nggak pernah kita nambahkan ragi gitu ya di dalam produk itu ya. Tapi kalau kita bikin tempe, kita kasih ragi. Kita bikin tape, kita kasih ragi, kan gitu kan ya? Apalagi yang pernah bikin di rumah? Itu kali ya, yang biasanya dibikin, yang pernah dibikin di rumah ataupun mungkin pernah dibikin di sekolah waktu dulu SMA. Bikin apa lagi? Yang lainnya pasti belum kan, kayak yogurt pasti belum pernah bikin. Yakult. Ya ini itu jadi ketika kita bicara artinya oh ada ya yang posisinya ternyata produk fermentasi itu bisa jadi walaupun kita nggak nambahin mikrobia kan gitu. Oh ternyata bisa ya. Jadi mikrobianya datang dari mana? Ya datang dari sekitar kita. Kan akhirnya terbukti kalau ternyata di sekitar kita itu penuh dengan mikrobia. Air ada, di tanah ada, di udara ada. Cuma masalahnya kita nggak bisa melihat dia. Kenapa kita nggak bisa melihat mereka? Karena ukuran mereka sangat kecil. Mainannya mikron, ya 0,1 sampai 0,2 mikron kan gitu. Artinya apa? Kalau kita mau melihat mereka kita harus pakai alat bantu. Nggak bisa juga pakai loop kan gitu. Ya tapi kita pakai alat bantu yang namanya mikroskop. Nah itu tadi, itu yang kalau kita bicara fermentasi. Jadi harus ada peranan mikrobianya. Walaupun mikrobia itu bisa diberikan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah berdasarkan dari karakter itu fermentasi itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah fermentasi spontan. Yang kedua itu adalah fermentasi tidak spontan. Yang namanya fermentasi spontan berarti secara tiba-tiba ada mikrobia di sana, tapi bukan karena kita yang kasih. Tadi contohnya, kayak yang diceritakan tadi, tempoyak. Kita bikin tempoyak, bikin calo, bikin tauco, kita bikin bekasam, kita bikin sawi asin. Terus kok bisa terjadi fermentasi ya Bu ya? Apa kalau kuncinya ketika tadi kita bikin semuanya? Apa sih yang kita tambahkan pada saat kita bikin itu tadi semua itu biasanya? Garam. Iya. Key point-nya itu adalah jangan sampai ingat produk-produk yang kita bikin olahan yang menjadi fermentasi tadi yang kita sebut tadi itu semuanya penuh dengan kandungan gizi, nutrisinya tinggi. Artinya apa? Siapapun pasti suka nih datang ke sana. Mau yang baik, mau yang jahat, mau yang pembusuk, mau yang perusak, semuanya bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena di sana penuh dengan nutrisi, airnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, karbohidratnya ada, kan gitu. Nutrisi lengkap, tambah lagi ada air. Wah, udah seneng banget, apalagi kelompoknya si bakteri. Makanya tahapan awal pembuatan fermentasi kalau dia itu tadi fermentasi spontan itu pasti ditambahkan garam. Tidak semua mikrobia itu tahan dengan kandungan garam yang tinggi. Nggak mungkin bikin garamnya itu cuma dikasih sejumput kayak kita goreng telur. Nggak kan ya? Pasti mainnya udah pakai sendok, kalau nggak pakai dikerok gitu ya. Artinya apa? Garam yang ditambahkan jumlahnya tinggi. Tapi ingat, ikan asin bukan produk fermentasi. Jangan sampai nanti kepikirannya ikan asin produk fermentasi ya. Jadi akhirnya ditambahkan garam. Nah garam ini berperan sebagai apa? Dialah barrier pertama sebagai penghalang untuk kelompok-kelompok bakteri pembusuk yang biasanya tidak tahan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Sehingga apa? Mati duluan dia. Nah
posisinya mati duluan, akhirnya tadi selektif nih udah. Akhirnya yang bisa tumbuh di sana itu adalah biasanya kelompok-kelompok bakteri ataupun kelompok jamur yang tahan dengan kondisi garam yang tinggi. Biasanya masuk nih kelompok bakteri asam laktat, bakteri asam asetat. Nah, barulah nanti dia degradasi dipecah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karbohidrat dipecah dulu jadi asam, baru nanti jadi gas. Makanya dibilang yang namanya fermentasi produk akhirnya itu adalah lebih besar daripada CO2, etanol C2H5OH, asetat CH3COOH, semuanya molekulnya lebih besar dari CO2. Itu yang namanya fermentasi spontan, tiba-tiba terjadi produk tanpa kita memaksa, tanpa kita menambahkan mikrobia secara langsung. Yang kedua apa Bu? Fermentasi tidak spontan. Artinya apa? Ya udah kita tambahin, karena memang kita mengharapkan adanya perubahan. Kita tambahkan ragi kalau mau bikin tempe, kita tambahkan ragi kalau mau bikin Yakult. Kadang-kadang ada yang menyebutnya ragi, ada yang gantian, ada yang menyebutkannya starter, apapun dia sebutannya, intinya kita menambahkan mikrobia secara sengaja ke dalam produk yang kita bikin. Bikin tempe sengaja, bikin tape sengaja, bikin yogurt sengaja, bikin nata sengaja, bikin Yakult sengaja. Bisa dalam artinya misalnya mikrobianya langsung, tapi bisa juga turunannya, artinya misalnya tadi udah jadi mikrobianya sudah jadi misalnya di dalam bentuk ragi, tapi di dalamnya tetap ada mikrobianya. Bisa juga pakai kultur murni, maksudnya itu tadi. Ada mikrobia yang kita tanamkan di dalam media agar kayak kemarin kamu tuh ya nanam kan ya, ada yang tumbuh kan ya. Nah cuma kan yang tumbuh itu masih macam-macam. Nah itu tadi yang namanya kultur murni dari mikrobianya. Nah itu yang namanya fermentasi tidak spontan. Oke, baru kita posisinya apa yang terjadi dalam sana itu nanti kamu baca dalam catatannya ya, di dalam teori yang kemarin. Hari ini kita bikin ada dua. Yang pertama itu adalah fermentasi spontan, yang satunya lagi fermentasi tidak spontan. Yang spontannya ibu ajarkan bikin sawi asin. Ya mungkin udah pernah bikin tempoyak ya. Sekarang kalau pas lagi rame durian nih pasti selalu ada nih yang jual sekilo 25, sekilo 30, 10 40, 10 50 sampai 60 70 pun ada. Kok bisa beda-beda sih Bu? Ya bisa karena posisi duriannya di sana murah, di sana durian yang banjir kan. Bisa juga karena posisinya mungkin yang satu karena jualnya di kota nggak ada bahan duriannya, akhirnya harganya bisa tinggi. Banyak faktor. Ya. Terus yang kedua kita ajarkan bikin fermentasi tidak spontannya. Mungkin udah pernah bikin tempe di rumah ya, bikinnya nggak susah, tinggal tempenya direndam dulu semalaman. Habis direndam semalaman, nanti posisinya kan bengkak tuh gulainya ya, nyerap air 2 kali lipatnya. Jadi posisinya nanti posisinya dia siap direbus ya, tapi sebelum direbus ada yang kadang-kadang buang kulit arinya, ada yang nggak dibuang kulit arinya. Ya biasanya lebih enak yang dibuang kulit arinya. Kenapa? Kulit arinya kan keras ya. Setelah itu baru dia direbus sampai dia masak, habis itu didinginkan. Nah ingat, pada saat kita melakukan fermentasi tidak spontan, yang harus diperhatikan itu adalah pada saat kita menambahkan ragi atau kita menambahkan kultur atau kita menambahkan starter, perhatikan suhu dari bahan atau dari komoditi yang tadi mau kita ubah menjadi produk fermentasi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak hati-hati dengan suhunya, baru habis direbus atau kamu tambahkan lagi, udah mati mikrobianya. Baru habis susunya mendidih langsung ditambahkan biangnya, udah mati. Kenapa? Karena suhunya masih tinggi. Rata-rata di atas 60 derajat, di atas 50-60 derajat itu sudah ada kelompok bakteri yang mati karena nggak tahan pada suhu tinggi. Kenapa? Karena proteinnya rusak. Jadi posisinya harus hati-hati. Makanya biasanya kondisinya kayak kemarin waktu kelompok kemarin praktikum ya, enumerasi itu tadi suhu medianya harus kurang lebih sekitar 40 sampai 50. Kalau di atas 50 resiko matinya ada, di bawah 40 resiko medianya keburu madet. Nah, ini juga sama. Jadi nanti pada saat kalian bikin, jangan sampai pada saat posisinya kalian nambahkan nanti air
air yang untuk bikin sawi asin ini, larutan kanjinya ini, posisinya kamu habis mendidih terus langsung tuang pada sawinya. Aduh, udah bonyok sawinya, bonyok kan gitu. Terus posisinya resiko nanti akhirnya mikrobianya ini juga resikonya tinggi. Makanya nanti tunggu airnya agak-agak ini sedikit, agak-agak dingin sedikit. Walaupun pada saat fermentasi spontan itu kita nggak langsung nambah mikrobia. Nah, pada saat bikin yogurt juga sama, hati-hati. Jangan sampai pada saat yogurtnya susunya baru habis dipasteurisasi, terus tahu-tahu udah kamu langsung tambahkan dengan kultur yogurtnya. Ya. Hari ini yang kita ajarkan untuk bikin yogurt, kita tidak pakai kultur murni, ya. Kita langsung pakai yogurt aja yang ada di pasaran. Kenapa? Karena asumsinya kalau besok kalian mau jadi pengusaha yogurt kan bikinnya nggak susah ya. Kan ibu kemarin praktikum udah gangster ya, cara ibu bikin gitu ya. Itu posisinya kalian di rumah nggak pakai alasan apapun tetap bisa bikin. Oh bu, nggak ada inkubator, nggak perlu pakai inkubator. Ibu juga kemarin nggak pakai inkubator, ya, cuma pakai termos nasi aja. Itu pun termos nasi biasa yang posisinya kalau dipakai di termosnya itu ibu keluarin gara-gara posisinya cuma untuk bikin yogurt. Jadi biasanya di rumah orang tua kalian pasti punya termos-termos itu. Kalau nggak pun pakai kondisi-kondisi kayak gitu, bak-bak bertutup juga nggak apa-apa. Yang penting intinya jangan diganggu. Nah, terus dibikin agak sedikit hangat. Makanya kemarin ibu cerita pada saat ibu bikin itu ibu bungkus pakai kain, ya 2 lapis kainnya, jadi biar agak sedikit hangat kan gitu. Ya. Terus ibu letakkan di dekat magic jar, ya, kan agak anget-anget dikit gitu ya. Jadi nggak ada alasan itu nggak bisa dibikin di rumah. Kan karena bayangan kita ketika kita ngomongin mikrobia, kok kayak ini susah gitu. Sama kayak bikin tempe kan nggak susah. Coba di rumah. Ya, nggak harus pakai tempe kedelai. Ya, tapi kalau misalnya ada ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai yang lain juga boleh dicoba. Mau pakai jagung, boleh gitu. Ya. Tapi jagungnya benar-benar dimasak dulu sampai kenyal, ya, biar agak lembut kan dia. Nah itu, yang penting ada raginya, udah bikin, insya Allah jadi kalau kerjanya benar. Ya, jangan. Jadi besok ketika selesai dari sini mau jadi pengusaha produk fermentasi itu bisa dilakukan di rumah. Makanya yang diajarkan bukan diajarkan yang susah-susah gitu loh ya. Jadi ibu udah mengajarkan, oh pakai mana nih lactobacillusnya mana nih Staphylococcus, udah besok kalau udah ibu cerita kayak gitu besok di rumah nggak ada yang pernah mencoba. Kenapa bu mencari bakterinya kemana? Padahal kan cukup aja beli Yakult yang satu bungkus satu kemasan itu mungkin harganya berapa? Yogurtnya itu yogurt ya bukan Yakult ya. Yogurtnya itu harganya mungkin 4.000 ya, mungkin 5.000 itu udah bisa dapat 1 liter gitu. Ya, susunya tinggal sebenarnya mau pakai susu yang UHT boleh, susu kental manis juga boleh gitu. Tapi ya kalau susu kental manis kan tahapannya panjang lagi ya. Dan dikasih air, kasih susunya kental manis gitu lagi, dipanasin kan gitu ya. Kalau pakai susu UHT kan udah nambah-nambah apa lagi. Mau dikasih gula boleh, nggak dikasih gula boleh. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih gula tuh nanti kondisinya memang lumayan asam. Dikasih gula pun sebenarnya nanti juga asam karena posisinya gulanya yang nanti dipecah sama bakteri yogurtnya sehingga nanti bisa menjadi asam laktat. Asam laktatnya ini nanti yang akan menggumpalkan protein sehingga yang namanya yogurt itu harusnya bentuknya menjenda. Kecuali proporsi antara yogurt sama proporsi antara media, bukan juga yang proporsi starter dengan media itu memang sengaja dibikin sehingga nanti produk akhirnya menjadi yogurt yang cair atau yogurt drink kayak model yang Cimori itu. Jadi bisa diminum, tidak seencer Yakult tapi tidak sekental yogurt, itu namanya yogurt drink. Jadi karena bukan yogurt drink harusnya bisa diminum. Kalau yogurt biasa itu harusnya pakai sendok. Dan dia bisa ekstraknya padat. Oke ya, gitu dulu ya. Sekarang kita mulai ke gimana sih caranya? Kelompok berapa yang sekarang? 5. Bikin dulu 1 sama tim. Tinggal dibagi aja ya. 5 orang berarti nanti di satunya nanti 3, 2-nya nanti 2 orang. Jadi dipilih aja tapi jangan cewek-cewek ya. Jadi pecah cewek
sebenarnya idealnya itu posisinya ada ulangan, 1 yogurt, jadi bikin 2 kali yogurt, satunya lagi bikin 2 kali sawi asin ya. Cuman ya tadi lah ya, kayaknya sayang ya, harusnya 1 kelas itu dapat ini, tapi yang kerjain dipotong, tapi proporsinya nggak berubah. Kalau ibu bikin cuma 1 yogurt, 1 sawi asin, kalau ada yang error, nggak ada pembanding. Jadi akhirnya bikin 2 yogurt, bikin 2 sawi asin. Ini sama dengan yang biasanya diberikan untuk 1 kelas. Ini yang sebenarnya tidak nyamannya kuliah daring. Ya, padahal yang dilakukan kurang lebih hampir sama. Bukan kurang lebih ya, sama, cuma proporsi bahan dikurangi. Kalau kemarin 5 kelompok, ya sekarang jadi 4 kan hitungannya kan. Tapi kalau memang dasarnya 1 kelas itu isinya 4 kelompok, ya berarti mengurangan kan gitu. Cuman kerjaannya jadi banyak kalian. Kalau dulu mungkin cuma dibagi, 1 kelompok kamu ngerjaannya yogurt, ulangannya siapa? Nanti kelompok yang lain. Kamu udah akan bikin lagi tuh sawi asin, karena nanti ada kelompok lain yang bikin sawi asin. Nah kalau ini kan enggak. Kalau yang posisi 1 dibikin sawi asin, 1 dibikin yogurt, aduh nanti kalau dia enggak jadi tuh mau cerita gimana bentuk sawi asin yang jadi ya. Nanti jadinya ceritanya ikraf itu sama Bu Dedi enggak ada yang jadi, bikin yogurt enggak jadi, bikin sawi asin enggak jadi. Aduh udah aman yang disebutkan sama Bu Ledinya kan, bukan kalian yang kerjanya nggak benar gitu. Ya, jadi dibikin 2 ulangan gitu ya. Jadi nanti 2 ulangan, tapi ini ya jangan dikerjain sendiri-sendiri ya. Jadi kelompok 2, kelompok 3 tetap sama bikinnya sawi asin dan yogurt. Yang ini juga sawi asin dan yogurt. Jadi istilahnya 1 tim itu bikin 2 kan gitu. 1 tim tetap bikin yang ini. Bang Ferry yang kemarin jadi semua yogurtnya. Bagus. Sawi asinnya? Sawi asin juga bagus. Jadi kerjanya memang mau hati-hati. Terus nanti ini posisinya yogurtnya itu besok udah jadi. Jadi besok udah diamati. Jangan lupa, Bu, nggak disuruh sama temennya besok kan? Sebenarnya mau aja ibu nyuruh temennya besok, tapi kan temennya bingung. Kok ujuk-ujuk dia dapat tambahan ini, terus mau ngamatinnya apa? Gitu. Aduh, kemarin Bu Dedi jelasinnya apa ya? Jelasin yang lain, yang kerjain yang lain, yang meriksa orang lain. Idealnya sih sebenarnya posisinya biar kalian nggak bolak-balik ke kampus kan gitu ya. Jadi posisinya yang ngamatin temennya yang besok praktikum. Tapi kan nggak enak juga, kasihan temennya kan gitu. Padahal temennya juga nanti dia ngamatin dia yang besok yang lain. Jadi datang aja besok pengamatan ya, nanti disesuaikan. Terus nanti kalau yang sawi asin nanti pengamatan masih 3 sampai 5 hari. Artinya udah bisa diintip sih, tapi belum jadi gitu pasti. Jadi nanti 3 hari baru nanti kelihatan. Nah ini yang gue bilang kerjanya harus hati-hati. Nanti kalau enggak posisinya dianya busuk. Karena biasanya ketambahannya itu nanti ada yeast di sana, ada jamur putih-putih. Jadi ini sih pokoknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang sawi asin. Setiap kelompok bikin ya. Nanti ini posisinya Bang Ferry 500 ya, kurang lebih ya? Berapa sih? Berapa gramnya sawi? 500 gram untuk 2 kelompok. Satu. Jadi 1 kilo. 1 kilo. Oke. Nanti ditimbang aja semuanya itu ya. Jadi ditimbang, tapi udah timbang Bang Ferry dan jadi sama jamaah. Timbang lagi aja nanti kalau misalnya ini. Sawi. Ini sebenarnya harusnya dilanjutkan. Ya, dilanjutkan tuh sebenarnya posisinya agar mudah, bukan mudah sih ya. Karena kalau udah dilayukan nih pada saat kamu nanti tambah garam untuk diremes-remes itu dia nggak rusak, nggak hancur, kan gitu. Kan kali kalau sawinya kayak gini kan baru beli ini kan masih segar nih. Jadi kalau masih segar kan kamu tambah garam terus kamu remes kan pasti nanti retak-retak tuh daunnya. Jadi akhirnya semoga cepat ya. Jadi sebenarnya kalau besok di rumah bikin ini dilayukan dulu ya. Dilayukan. Mau pakai sawi apa sih Bu? Boleh aja sawi yang mana. Mau sawi yang paling mahal sampai sawi yang paling murah juga boleh. Ini sebenarnya kurang lebih kayak kalau kalian cinta Korea ini untuk bikin kimchi. Cuman kalau bikin kimchi kan nanti ada pakai apa namanya, pakai pedes-pedes juga ya kayaknya ya. Nah, yang tinggal sayur-sayur aja intinya dia. Ya, udah dilayukan baru posisinya nanti ini di tambah garam plus minus 2 sampai 3 sendok SDM ya, sendok makan ya. Ya, setelah itu
Tapi ini sebelum dilanjutkan ini dibersihkan dulu ya. Bersihkan dulu. Jadi kalau yang ada kotor posisinya di sini sebentar ya. Lalu setelah ini posisinya ke sini. Nah, tambah garam 2 sendok makan, biarkan plus minus 5 sampai 10 menit. Sudah, setelah ini baru tadi nih ya. Diremasnya tuh ya jangan dihancurkan gitu ya. Ini posisinya pada saat tambah garam ini fungsinya buat apa sih? Jadi ini fungsinya secara nggak langsung garam ini juga untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam jaringan si sawi ya. Jadi posisinya nanti akan akhirnya posisinya jadi di tahapan fermentasinya nanti jadi lebih cepat dan lebih sempurna gitu ya. Udah ada lemak dan cuci bersih, ini baru posisinya nanti sambil ini nanti dikerjakan, ini nanti kerjakan buat larutan kanji. Kalau larutan kanji berapa ini bang? Satu genggam kan? Biasanya berapa sendok? 2 liter tuh 3 sendok ya Bu. 3 sendok makan ya? 2 liter air. Nah ini nanti 1 liter ya. Nanti ini 1 liter tim 1, 1 liter tim 2. Tapi panasnya tetap 2 liter nih bang. Dia cuma larut ini tidak lama nih kan? Oh iya, tidak banyak. Tidak banyak hilangkan pada saat dipanasin. Nah ini posisinya nanti sawinya. Nah ini diletakkan di sini sawinya nih. Yang kata sawi ya, itu tidak ditegambar. Tuh pakai toples nanti, toples yang kayak gitu tuh yang putih-putih atau yang kayak sana itu. Ya, toples biasa toples terigu. Nanti ini dimasukin ke sini nih. Sehingga nanti dia akan terendam air larutan kanji sampai terendam ya. Sudah, ini kurang lebih nanti 1 literan ya mungkin 900 ml gitu ya. Sudah, setelah ini jangan panas-panas langsung tuang ya, agak diturunkan ya, semoga kan nanti ini panaskannya di bawah nih ya, pada saat dari panas dari bawah ke atas nanti ya udah agak dinginan gitu ya. Sudah, lalu nanti ini inkubasi 3 sampai 5 hari. Amati pH larutan. Yang kedua warna sawi. Yang ketiga tekstur sawi. Sebenarnya tekstur sawi sama yang keempat ini penampakan kurang lebih nanti ya. Kalau penampakan kan lebih cenderung keseluruhan ya. Yang kelima rasa. Ini amati. Tapi nanti pada saat awal ini awal ya. Amatinya sama juga. pH. Jangan-jangan di sini misalnya 6, berapa gitu misal. Ternyata di sini pH-nya kan tadi katanya fermentasi jadi asam gitu ya. Harusnya nanti pH-nya mungkin sekitar apa? Mungkin kurang dari 5 atau mungkin 5 gitu. Nah, artinya ketika kamu bilang nanti kurang dari 5, harusnya nanti di sini rasanya asam. Loh, katanya sawi asin Bu. Harusnya asin dong Bu rasanya. Nah, itu tadi itu yang sering salah. Kalau asin pas dirasa kalau banyak nggak asin ya, kalau banyak asam. Ya. Ini nomor 2, nanti warna sawinya, sawinya ternyata warnanya awalnya tadi hijau. Ya kan? Nanti pada saat difermentasi apa? Oh, itu sih berubahnya jangan-jangan nanti klorofilnya berkurang. Kalau klorofilnya berkurang, oh warnanya berarti udah hijau lagi nih. Gitu. Terus yang ketiga teksturnya. Kan tadi karena teksturnya nggak dilayuin, ya berarti teksturnya kan masih kaku, keras gitu ya. Tekstur sawi segar kan?
sebenarnya sawi segarnya kaku, keras, rapuh gitu ya. Kalau diremaskan, terus yang keempat apa? Kenampakan. Ya penampakannya langsung sama kayak teksturnya, masih segar. Ya, penampakan sawi segar nanti orang punya deskripsinya masing-masing. Terus yang kelima rasa. Ya rasanya karena nggak ada apa-apa ya, rasanya rasa khas sawi kan gitu ya. Benar nggak nanti pada saat dia diamati nanti, oh warnanya udah berubah nih, kayaknya mungkin jadi hijau coklatan gitu ya. Teksturnya nanti juga jadi layu gitu ya. Penampakannya juga sama layu misalnya. Bisa. Ada yang udah pernah konsumsi sawi asin? Ada lihat di pasar orang jualan? Itu pasti biasanya ada, dan biasanya apa yang namanya yang banyak membeli itu kelompok-kelompoknya yang biasanya yang instan ya. Terus kalau kayak kita tapi udah banyak sekarang kayak udah mulai yang udah mulai ini ya, karena udah melebur katanya ya, jadi udah bisa mulai. Kalau kayak ini kan dulu kan biasanya hanya tertentu yang suka. Nah biasanya ini juga yang di pedalaman juga suka bikin kayak gini. Nah sawi asin biasanya dia posisinya nanti udah dibeli sawinya nanti ada yang posisinya dimasak, ada yang posisinya cuma nanti posisinya setelah dia dibeli ini tadi dia kasih lagi cuka atau apa, dikasih dengan apa namanya model kayak mentahan pakai teri gitu kan. Kembali lagi ke orangnya yang posisinya biasanya seperti apa. Karena ini posisi sebenarnya udah jadi dan gitu. Oke, sampai di sini ada pergerakan nggak untuk sawi asin? Nggak susah ya. Jadi posisinya nanti perwakilan dari kelompoknya ya ada yang turun dulu ke bawah. Turun ke bawah buat apa? Buat bikin larutan kanji. Larutan kanjinya sih buat apa sih sebenarnya? Jadi larutan kanji ini secara nggak langsung dia juga sebagai sumber karbohidrat juga, karena di sana isinya pati gitu ya. Nah, jadi posisinya di sana sebagai sumber dia juga. Nah, ya. Nah, terus ada sisa dari perwakilan kelompoknya tetap di sini. Di sini ngapain? Tadi nyiapin sawinya. Oh, sawinya dibersihkan dulu. Habis itu baru nanti dikasih garam. Ditaburin garam, dibiarkan. Habis itu nanti baru cuci lagi. Sudah sampai sini? Sekarang yang kedua, bikin yogurt. Ya, ini kita pakai tahapannya, sterilisasinya sebutannya adalah pasteurisasi, karena kita nggak pakai suhu 121 derajat Celcius. Nanti kita pakai suhu kurang lebih 80 sampai 90 derajat Celcius. Ya, jadi posisinya belum sampai mendidih. Oke, panaskan dia. Kalau udah sampai suhunya tadi baru nanti diangkat. Oke, ini gimana caranya? Ini nanti susu segar, susu UHT aja tuh. Ini ya. Susu UHT itu satu kotak itu ya. Satu kotak. Nah, ini nanti dicek nilainya nih. Berapa volumenya? Coba dilihat mau volumenya berapa nak? Lu nah. 200 ml. Pas kah? 200 ml. Dan 220, 240 gitu. Oke. Nah, setelah ini dimasukkan ke dalam beker. Sudah, setelah ini baru apa? Ditambah gula. Gulanya berapa? Bang tadi kita pakai 10% ya kemarin Bang ya? Gulanya 10% ya? Skimnya 4 kan 5 ya? 5 ya? Oke, ya jadi kalau gulanya 10% berarti berapa? 10 per 100 dikali volumenya 200 ml kan? Coret jadinya 20 ya, ini asumsinya 20 gram ya. Di sini juga ya, ini 5 per 100 dikalikan 200 coret berarti 10 gram. Nah, ditimbang, gulanya timbang, skimnya pakai apa? Lihat ada susu unlead. Ini kita pakai susu unlead. Ini karena unlead ini isinya biasanya cuma banyak proteinnya. Ya, jadi kalau skim sama cream,
Kalau skim itu dominan protein, kalau krim itu dominan lemak. Makanya ada yang bilang susu full krim berarti lemaknya tinggi, susu skim berarti proteinnya yang tinggi. Oke, sudah, baru nanti dipanaskan pakai stay-nya plus minus 80 sampai 90 derajat Celcius. Ini plus minus ya apa ya, 5 sampai 10 menit. Ya, di jauh berapa nanti paling enak? Ibu lupa ya. Lihat bikin yogurtnya. Panaskan sedikit. Berapa? Hah? Berapa? Dipanaskan 20 menit Bu. Berapa? Berapa menit? 20. 10 menit. 20 menit. Nggak usah lama-lama ya. 15 menit aja ya. Terus ditambah ini posisinya nanti dijaga nih suhunya. Artinya cek pakai termometer. Kalau di rumah Bu kan nggak bisa dicek pakai termometer Bu. Udah berarti posisinya sebelum mendidih posisinya diangkat. Ya. Jadi sebelum keluar blub 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 blub, nah itu posisinya kan udah mulai ada kelihatan kayak titik-titik tuh ya. Biasanya airnya sudah mulai diangkat gitu posisinya. Ya. Sudah, berarti diinginkan. Ini yang Ibu bilang nggak bisa langsung ditambah dengan starternya. Kenapa? Karena suhunya masih tinggi kalau langsung dikasih. Makanya harus dinginkan. Dinginkan baru nanti ditambah starter. Yogurt. Nah, ini kan nanti dikasih satu bungkus nih. Satu bungkus. Satu bungkus ya, satu pack lah ya, satu kemasan ya. Bio apa merek itu? Itu ada Biofit kan? Ya, Biofit. Biofit satu butir kan? Jadi ini nanti posisinya dibagi dua. Sebenarnya posisinya ini kalau Biofit ini nah, ini satu ini bisa 1 liter. Kalau di rumah bikin ya. Cuman kan kalau misalnya ini dipakai, disisain, disimpan baru nanti 5 hari lagi dipakai kan udah kelamaan. Jadi udah bikin aja nanti ini satu ini dibagi untuk 2 kelompok. Jadinya padat banget nantinya. Karena banyak. Biasanya satu ini kalau kemarin ibu bikin satu bungkus itu untuk 1 liter UHT. Ya. Itu aja jadi gitu ya. Sampai kalian enggak jadi kok. Satu pack Biokul untuk 2 tim. Nah, nanti dibagi 2 ya. Sebenarnya di sini standarnya berapa sih? Biasanya ya, biasanya kurang lebihnya kalau ditambah itu plus minusnya 10%. Ya, jadi kalau 10% ini kurang lebih 10 gram. Jadi dipilih itu pakai gelas ukur. Itu enggak salah. Nanti siapa yang mau makannya? Kalian? Mau minumnya? Enggak. Terus setelah itu apa? Digocok kemudian. Ya, nanti baru tuang ke gelas steril. Nah, kalau ibu kemarin bikinnya pakai Tupperware, nggak ada tutupnya. Jadi Tupperware-nya ibu cuci, udah ibu cuci, ibu kasih air panas. Ini kan lagi sudah posisinya setelah apa ininya mendidih, bukan mendidih, setelah susu segarnya itu udah agak anget, ibu tuang ke dalam Tupperware. Setelah itu baru ibu masukin sparkling Yakultnya. Ya, setelah agak dingin ya, baru ibu gocok. Udah ibu tutup aja langsung. Udah ibu tutup baru ibu bungkus pakai kain, ibu masukin termos nasi. Nah, ini posisinya baru ibu basi. T-nya plus minus 35 sampai 37 derajat Celcius. Waktunya plus minus 18 sampai 24 ya. Setelah itu apa? Amati. Nah,
diamati di sini ya. Nih. pH atau di sini juga boleh. pH awal. Yang kedua sama tekstur atau penampakan. Harusnya padat nih. Ini harusnya plus minusnya 4 sampai 5. Kalau ini asumsinya 6,5 sampai 7 lah. Kan gitu. Terus yang kedua, teksturnya ini apa ya kalau yang di awal di teksturnya? Cair. Cair lah, perlu ditambahin apa susunya. Ya, terus yang ketiga rasa. Kalau di sini rasanya kira-kira apa? Kalau udah jadi kira-kira rasanya apa? Asam. Nah, di sini kira-kira rasanya apa kalau di sini? Ini apa nih kalau di sini rasanya? Hah? Ini apa kira-kira rasanya nih di awal ini? Manis. Manis. Nah. Oke, itu ya. Setelah ini baru diamati, baru nanti dibikin laporan sesuai dengan laporan contohnya. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan nggak? Bingung nggak? Pasti nggak bingung. Karena tidak sesuai kerjaan kemarin. Ingat pekerjaannya aseptis, posisinya sebelum dan sesudah, bersihkan ininya meja kerjanya kalian ya. Kondisi wabah sekarang ini mengkondisikan semua lab bekerja sama seperti kayak di lab mikro. Ya, kalau di lab mikro kan kita mau mulai kerja kan meja bersihkan pakai alkohol, tangan pakai alkohol kan gitu, kayak masker kan gitu kan ya. Ya walaupun masker kadang pakai kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang maskernya tuh dipakein yang kalau pas kerjanya pakai E. coli, salmonella itu biasanya baru dikasih, kalau enggak ya enggak. Tapi sekarang kan semuanya pakainya gitu, masuk ke lab, posisinya meja bersihkan pakai alkohol, tangannya bersihkan alkohol, kan sering-sering cuci tangan. Ya, kenapa tadi buat mengkondisikan jangan sampai kalian ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita udah bisa mulai kerja. Kalau bingung nanti tanyakan sambil berjalannya pekerjaan. Ada yang turun ke bawah, nanti Bang Ferry nunjukin di mana-mana skala rentan ininya, yang lainnya boleh udah mulai. Tadi tuh timbang-timbang gulanya, kan gitu kan ya? Timbang gulanya, kan setiap kelompok ada di video udah timbang gulanya, timbang skinnya, kan gitu. Masukin ke dalam tadi posisinya gelas beker, baru nanti dikasih susunya. Jadi susunya gampang aja, timbang dulu gula sama garam, dijaga 1 beker, baru nanti susunya dituang di situ, baru dipanaskan. Oke, kalau udah silahkan dia mulai kerja.